Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu senang sekali melihat adik-adik pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, siapa ketua kelas pada kelas ini? Nur Fadila Taslim, Ibu. Yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Adik-adik, mata pelajaran apa kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia, Bu. Baik, bahasa Indonesia. Jadi ibu minta pada adik-adik supaya bisa mengatur tempat duduk dan menyimpan barang yang tidak berkepentingan atau yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran pada hari ini. Sebelum mata pelajaran pada hari ini kita mulai, ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai teks narasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Adapun cangkupan materinya akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian teks narasi, adapun struktur dari teks narasi itu sendiri, ciri-ciri teks narasi, kaidah kebahasaan dari teks narasi, dan jenis-jenis dari teks narasi tersebut. Baiklah, kita akan masuk pada materi. Namun sebelum kita masuk pada materi apa itu teks narasi, ada yang tahu apa itu teks narasi? Saya, Bu. Silakan. Teks narasi itu yang saya ketahui adalah rangkaian peristiwa secara berurutan. Oh, baik. Sudah bagus ya. Berikan aplaus untuk teman kalian. Baik, jawaban dari saudari Mimi sudah sangat bagus. Dan Ibu akan menambahkannya sedikit, yaitu teks narasi adalah teks yang menyampaikan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu tokoh, mulai dari latar belakang terjadinya peristiwa hingga puncak peristiwa dan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk pada struktur teks narasi. Nah, pada struktur teks narasi tersebut dia memiliki struktur yang terdiri akan 4 hal. Yang pertama, dia terdiri dari orientasi, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk orientasi itu sendiri adalah bagian penyajian teks narasi yang terdiri atas tokoh, penokohan, latar belakang, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur-unsur lainnya yang erat kaitannya disajikan pada bagian awal. Kemudian pada komplikasi itu sendiri, ia memuat bagian menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang makin rumit hingga mencapai klimaks yang setelah anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Yang ketiga adalah resolusi. Bagian ini menyajikan jalan keluar dari konflik sehingga berbagai permasalahan akan terselesaikan dan sebagai tanda cerita akan berakhir. Yang terakhir adalah koda. Koda adalah ending yang pada bagian teks narasi yang menyajikan akhir cerita itu sendiri. Nah, kita masuk pada unsur-unsur teks narasi. Unsur teks narasi itu sendiri, ia ada 6 poin. Yang pertama, ada tema, ada latar, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat.
Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks narasi. Nah, teks narasi itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, berupa cerita atau kisah mengenai peristiwa hingga pengalaman penulis. Yang kedua adalah kejadian atau peristiwa dan cerita yang disampaikan dapat berupa peristiwa nyata atau sebagai imajinasi sehingga gabungan keduanya. Baik, pada poin selanjutnya adalah narasi disusun berdasarkan konflik. Tanpa alur akan menjadi kurang menarik, yang kemudian mengandung nilai estetika. Dan yang terakhir, menekankan susunan alur secara kronologis. Adapun poin dari kaidah kebahasaan dari teks narasi, yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Yang kedua, gerung banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Dan yang keempat adalah kaya akan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang difikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Yang keenam, biasanya penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Kemudian, bisa juga penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, tulisan akan banyak menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks narasi. Nah, jenis-jenis dari teks narasi itu ada beberapa. Yang pertama, teks fantasi, teks cerita hikayat, teks cerpen, dan teks novel. Kemudian yang terakhir itu adalah teks fabel, yaitu teks yang menceritakan tentang hal nyata. Baik, sebelum pembelajaran pada hari ini Ibu tutup, Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan. Jadi kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini mengenai teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang menyampaikan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu tokoh, mulai dari latar belakang terjadinya hingga puncak peristiwa dan penyelesaiannya. Dan untuk struktur dari teks narasi itu sendiri ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan untuk unsur-unsur dari teks narasi, yang pertama tema. Tema ini merupakan pokok pembicaraan dan dasar atas pengembangan kisah yang diceritakan oleh penulis. Unsur yang kedua ada latar, yaitu waktu, lingkungan sosial, tempat terjadinya peristiwa. Yang unsur yang ketiga ada penokohan, yaitu bagaimana watak dan penggambaran tokoh. Unsur yang keempat ada alur, itu merupakan pola atau rangkaian tindak tanduk peristiwa. Unsur yang kelima ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam pembawaan suatu cerita. Serta unsur yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Hanya itu, Bu, dari saya. Baik, bagus sekali jawaban dari saudari Mimi. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Baiklah, kesimpulan dari yang Ibu telah sampaikan tadi yaitu teks narasi adalah teks yang menyampaikan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu tokoh mulai dari latar belakang terjadinya peristiwa hingga puncak peristiwa dan penyelesaiannya. Kemudian struktur teks itu pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga resolusi, yang keempat ada koda. Dan masih banyak lagi unsur-unsur teks narasi, yaitu ciri-ciri,
ada kaidah kebahasaan dan jenis-jenis teks narasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Baik, jawaban dari saudari Yulansi sangat bagus sekali, dan beri aplaus untuk teman-teman kalian. Baik, untuk memperdalam materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada adik-adik berupa mencari dan membaca teks narasi yang lain. Kemudian catat struktur isi dan struktur bahasanya. Jelas adik-adik? Jelas, Bu. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pekan depan adalah membedakan teks hasil observasi dengan teks deskripsi. Diharapkan adik-adik dapat mempelajarinya di rumah. Pekan depan kita bahas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita selesai. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya pembacaan doa dari saudari Yulansi, maka akhirlah pula pelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu dan perbuatan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.